Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light. Kalau Anda tidak bisa atau tidak mau mengaca diri dengan apa adanya, susah. Saya juga sampai ke titik ini gitu ya. Kan itu proses refleksinya panjang. Saya betul-betul mau mengakui, oh dulu saya begini, nggak sok imut. Saya perasaan nggak ada apa-apa tuh. Nggak bisa. Anda harus jujur pada diri sendiri. Oke? Nah, kejujuran pada diri sendiri itu adalah modal besar supaya Anda kemudian punya kekuatan untuk membereskan segala sisi gelap Anda, segala watak angkara Anda. Nah, bersyukurlah bahwa kemudian kalau Anda belajar di Persaudaraan Matahari, ada mekanisme umpan balik. Sehingga setiap diri itu tidak hanya berprasangka atau mengira-ngira bahwa dirinya sudah bebas dari watak angkara atau sisi gelap. Gampang saja loh Pak, Bu ya. Ya ini kalau Anda punya kepercayaan atau trust pada saya. Misalnya gini, Anda LOC 100 ke bawah. Ya sudah jelas berarti Anda masih penuh dengan watak angkara. Gak usah sok imut dengan mengatakan, saya ini nggak tahu watak angkara saya apa. Karena apa sebetulnya Anda tuh tahu lah. Masa orang ngerti wah. Ya, coba Dika kamu kalau mau jujur gitu ya. Kamu level kesadarannya berapa aja, kan pasti tahu kan watak angkaramu sendiri kan. Jadi kalau ada orang ngomong saya tuh nggak tahu itu ngapusi berarti. Nggak jujur pada diri sendiri. Gitu. Nanti yang bikin susah tuh orangnya nanya, jujur pada diri sendiri itu gimana sih? Masih ada yang tidak mengerti jujur pada diri sendiri bagaimana? Mas Dudik, iya Mas Dudik? Mengerti. Ya gitu dong. Manusia ya dikasih otak. Dengan otak itu punya kesadaran ragawi. Kita menjadi sadar tentang diri kita. Menjadi sadar apa yang menjadi emosi kita. Menjadi sadar apa yang kita pikirkan. Sadar juga apa yang kita lakukan. Itu namanya kesadaran ragawi. Kecuali kalau Anda itu pasien RSJ, saya nggak akan minta Anda jujur pada diri sendiri. Karena saya tidak bisa menuntut orang yang gila. Tapi kan Anda bukan pasien RSJ. Salah satu pembuktian bahwa Anda tidak layak masuk RSJ adalah Anda sadar akan diri Anda. Nama Anda, keluarga Anda, pikiran-pikiran Anda, emosi-emosi Anda, perilaku Anda. Nah, berbasiskan kesadaran itu, sebetulnya Anda pasti sadar apa yang tidak baik menurut Anda sendiri. Bukan menurut saya loh ya. Karena sebetulnya ya dengan otak yang sangat canggih ini, kita itu bisa memperhatikan pikiran kita sendiri. Coba Anda itu kan ngayal. Kan Anda itu pasti tahu. Anda sadar bahwa Anda sedang ngayal, iya apa enggak? Iya. Iya berarti apa? Berarti ada satu kesadaran ya yang membuat Anda itu mengerti apapun yang terjadi dalam dinamika pikiran Anda. Jadi Anda bisa niteni pikiran Anda sendiri. Kalau Anda bisa niteni pikiran Anda sendiri, berarti Anda bisa niteni emosi Anda sendiri. Bisa meniteni watak Anda sendiri. Jadi tolong, yang Anda memang bukan pasien RSJ, jangan bilang, saya tidak bisa membaca diri sendiri. Jangan bilang, saya tidak mengerti jujur pada diri sendiri.
ngapusi wis. Nah, ini intermezzo ya. Saya mendapatkan pertanyaan dari Mbak Ai yang mendapatkan curhatan dari orang. Bagaimana cara mengatasinya ini? Jadi orang itu cerita panjang lebar. Saya itu begini, saya itu menderita ini sehingga saya tidak bisa hening. Terus panjang lebar menjelaskan kenapa tidak bisa hening. Mbak Ai tanya, ngadepinnya begini bagaimana? Suruh minum obat dari psikiater. Nah, ini piye toh? Karena kan diajar hening, dia malah ngajarin. Mengajarkan supaya kita ngerti kenapa tidak bisa hening. Nah, kalau yang begini, ini bukan apa-apa, emang nggak niat aja. Satu-satunya cara, obatin sudah. Biar tidur. Nah, makanya Anda supaya tidak saya kasih rekomendasi minum obat yang menidurkan Anda, segeralah jujur pada diri sendiri. Karena begitu Anda mulai dengan serius meniteni apa watak angkara pada diri, berani dengan jujur menyatakan, oh ini kekurangan saya, ini watak angkara saya, berani dengan serius untuk membereskannya pelan-pelan, ya, itu nanti akan menjadi lingkaran malaikat. Secara perlahan tapi pasti Anda tiba-tiba akan menemukan momentum keheningan mendalam. Itu pasti. Itu hukum alam. Tentu saja nanti yang lain-lain. Anda juga pasti ngerti kebajikan itu apa. Menolong orang dengan tulus tanpa pamrih itu kan kebajikan. Semakin sering Anda melakukan itu akan menjadi lingkaran malaikat. Lama-lama Anda akan bisa menjalankan hening dengan penuh kesahduan. Dan nanti mekanisme berikutnya ketika Anda heningnya semakin sahdu, berarti kualitas hening meningkat, maka energi kasih yang mengubahkan diri Anda juga makin besar. Maka Anda diperbaiki dari dua arah. Gitu loh. Nah, sebetulnya kalau ada orang katakanlah mengalami keambulan secara spiritual, LOC, orang menggah-menggah alias stagnan di LOC rendah, itu sebetulnya yang bikin rumit bukan apa-apa, bukan watak angkara, bukan apa, pikirannya sendiri. Karena nggak mau. Dimulai dengan tidak mau jujur pada diri sendiri. Gino kombo. Ayo jujurlah. Kita jujur-jujuran aja sekarang. Nah, ini hal yang mendasar. Kenapa? Karena tanpa Anda membenahi ini, maka belajar spiritual menjadi tidak terlalu berguna. Kan gak ada gunanya ya Anda mendengarkan wedaran saya atau wejangan saya tentang sastra Jendro, rekam di dalam memori, lalu nanti diomongkan kembali, tetapi Anda masih penuh dengan biu atau watak angkara murka, kan gak ada gunanya. Anda bisa menteoretisasi sastra Jendro, tetapi Anda tidak bahagia, ada nggak gunanya? Gak. Jadi pertanyaan saya adalah, Anda siap tidak merevolusi diri Anda sendiri? Siap. Memang kita harus juga mawas diri. Orang belajar spiritual kadang-kadang lebih parah perilakunya dibandingkan yang nggak belajar spiritual. Karena terjebak dalam halusinasi, terjebak dalam ilusi. Jadi merasa kalau sudah belajar spiritual itu lebih hebat dibandingkan orang lain. Sementara pada saat yang sama dia abai membenahi dirinya, cuma rumongso-rumongso. Terus bangga dengan pengalaman-pengalaman metafisika yang tidak mengubah karakternya, hanya menciptakan kerusakan saraf adanya. Fakta lo pembuatan Pak, banyak yang belajar spiritual malah sakit otaknya. Fakta. Makanya saya tidak mau saudara matahari ini menjadi kumpulan orang-orang yang tidak waras, tetapi merasa dirinya sebagai spiritualis.
Harapan saya adalah kita semua ini kemudian menjadi manusia yang bisa mawas, punya hati yang murni, betul-betul telah bisa meruah dirinya sendiri sehingga tidak ada jiwa atau angkara murka di dalam dirinya, dan kemudian bisa hayuita, bisa mengindahkan jagat raya ini dengan segala aksi. Nah, silahkan Anda temukan hal-hal pokok yang harus Anda garis. Kita mulai dengan memahami bagaimana emosi dan perilaku itu terbentuk. Sebetulnya kan selalu ada jarak antara munculnya persepsi, tumbuh emosi, lalu muncul perilaku. Ya. Baperan itu kan gini misalnya, ada orang tiba-tiba ngomong ke Pak Haidul, "Palah, kemaki." Misalnya gitu nih ya. Orang baperan itu bagaimana sih? Dia langsung dengan secepat kilat merespon, mempersepsi bahwa ini sebuah agitasi. Agitasi itu serangan secara verbal. Langsung punya persepsi bahwa dirinya sedang dihina. Persepsi itu kemudian memicu emosi yang namanya marah, kesal. Nah, nanti perilaku akan mengikuti. Apakah nanti model orang yang ekstrovert gitu ya, begitu marah kan langsung ngamuk atau bandem watu, bandem sepatu, atau marah nggak mau diungkapkan ke orang, ngantem diri sendiri. Pak Haidul yang mana ya? Yang kedua. Nah, seperti ini solusinya adalah belajar, berlatih untuk memberi jarak ya, antara sebuah penilaian dengan tadi stimulus dari luar. Misalnya orang ngomong, "Oh, dasar kue kemaki." Bisa nggak memberi ruang pada diri kita untuk tidak menilai dulu, paling tidak 1-2 menit. Direnungkan dulu sebelum kita mengambil sebuah judgement atas sebutan atau omongan dia. Nah, ketika kita memberi ruang pada diri kita untuk merenungkan perkataan dia dengan matang, misalnya bertanya, "Terus memang masalahnya apa kalau orang itu ngomong itu?" Belum tentu itu benar. Sekalipun bisa jadi itu benar. Kalau itu belum tentu benar, kenapa kita mesti marah? Kalau itu benar, lebih nggak ada lagi alasan untuk marah. Emang banyak mono ya. Nah, kalau kita sudah memberi ruang untuk merenungkan semuanya, kan kita bisa memilih tindakan yang paling pas. Bisa memilih emosi juga apa yang paling pas. Dan kalau kita tadi, "Wah, pancen bener kok." Kan kita mestinya malu dong kalau kita marah, bener kok. Ya kalau nggak bener, ngapain juga marah? Dia juga ngawur kok. Marah gara-gara orang ngawur rugi apa enggak? Rugi lah. MSG. Ya, begitu ya.